Apa sebenarnya yang jadi alasan akademisi UGM keluarkan petisi bulak sumur untuk Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, inisiator petisi bulak sumur Profesor Kunchoro dan juru bicara Timnas Amin Refli Harun. Selamat malam Prof. Kunchoro dan juga Bung Refli, selamat malam. Selamat malam Mas David, selamat malam Mas Refli. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bersedia hadir. Kami juga telah mengundang perwakilan dari TKN Prabowo Gibran dan juga TPN Ganjar Mahfud, namun mereka masih belum bisa bergabung. Saya ke Prof. Kunchoro terlebih dahulu ya Prof. Kalau tadi kita sudah dengar memang alasannya dari petisi bulak sumur, tapi dasarnya apa? Oke, dasarnya itu adalah kita itu mengingatkan, kita sadar bahwa incumbent itu lulusan Gajah Mada. Calon presiden dan wakil presiden itu dua-duanya dari UGM. Tetapi sekarang persoalannya adalah, bahkan yang ada di situ juga ada provokator-provokator, yang itu adalah orang UGM. Kalau kita melihat dari bocor halus atau apa, kita akan bisa paham dari sini. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kemudian membuat banyak sekali profesor, bahkan alumni yang mereka itu menulis kepada saya, terima kasih suara hati kami telah disalurkan. Terima kasih, ini UGM sekarang berbicara. Kemarin saya malu menjadi orang UGM, sekarang adanya kepedulian, adanya petisi ini membuat kami bangga. Baik, Prof. Sehingga yang kami sampaikan itu adalah sebetulnya kami mengingatkan Pak Jokowi dengan kasih. Kita cinta Indonesia, kita cinta UGM, kita cinta alma mater. Pak Jokowi itu lulusan dari kehutanan, artinya kita menjadi ibu yang sama, namanya UGM. Agar jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kemudian menjadikan suatu masalah ke depan. Siapa yang malu? UGM. Baik, Prof. Kalau tadi Anda katakan mungkin ada bocor halus lah, kemudian ada ungkapan dari teman-teman lain ya, dari Sivitas dan juga mungkin alumni. Tetapi yang ingin kita ketahui juga, apa bukti-bukti otentik yang Anda temukan sehingga akhirnya menyatakan bahwa ini ada yang salah ini dengan pemilu? Banyak. Yang pertama ya, ketika kita kasus MK. Kasus MK kita sudah mengingatkan pada bulan Oktober, Gajah Mada melalui yang namanya bulak sumur, ya kita sudah mengingatkan, ya apa melalui seminar tentang budaya malu dan didengar. Kemudian mahasiswa BEM mengatakan adalah alumnus yang paling memalukan, tidak ada pengaruh. Nah, apalagi demi cinta kita pada Pak Jokowi agar jangan sampai terjadi riot, chaos, maka kita ingatkan. Dan itu sudah menjadi Mas. Yang dilakukan UGM kemarin itu adalah ternyata memberikan efek snowball yang luar biasa. Hari ini tadi dari UI, besok dari UI, UNA dan banyak universitas. Udah sama Dahlan besok akan melakukan demo. Kalau itu banyak terjadi, ini akan menjadikan chaos. Karena itu apa? Hentikan. Kita ini katanya pemilu itu mau ngapain? Ini yang di TV ini baru ditunjukkan Pak Jokowi menunjukkan pembodohan. Kenapa? Karena kalau saya mendengar dari para ahli hukum, khususnya Mbak Fitri, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu yang menyangkut masalah kampanye itu ada pada pasal 280 sampai dengan 299. Tetapi yang ditunjukkan hanya pasal itu. Hukum itu kalau tidak salah, nanti Bang Refli saya kira bisa paham menjelaskan, itu tidak sepotong-sepotong. Ini pembodohan. Karena yang diambil hanya yang menguntungkan. Padahal apa? Katanya kampanye-kampanye pemilih itu ada belajar gratis,
ada yang namanya makan gratis, susu gratis, ngomongnya untuk peningkatan pendidikan. Tetapi presidennya di sini yang orang UGM, ini pembodohan. Baik. Ini yang kemudian bertentangan dengan kami. Ya, baik. Saya ke Bung Refli. Bung Refli, ya ini Anda juga pakar di bidang hukum ketatanegaraan. Menurut Anda, apa yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro dan teman-teman ini lebih kemana dasarnya, arahnya begitu? Lebih ke... Sebelumnya saya mau kasih hadiah kepada Prof. Kunchoro yang ke waktu 30 tahun yang lalu kok lebih muda, Prof, ya? Terima kasih, Jadi Mas. adanya gini, bagi kami alma mater ku berjanji setia. Oke, baik. Memenuhi dharma bakti, Oke. Ibu Pertiwi. Bung Refli juga dari UGM ya? Iya. Baik, baik, cukup. Baik, gimana Bung Refli? Apa yang mau ditanyakan? Lah, tadi Anda nggak mendengarkan dengan baik berarti. Mendengarkan, tapi Ya. lupa gara-gara Itu kan ya. Jadi begini Bung Refli, tadi kan Prof. Kunchoro bilang ini kan sudah ada kesalahan di sisi mulai dari waktu putusan MK, terus kemudian ada masalah bansosnya dan segala macam. Apakah Anda juga melihat hal yang sama, memang begitu kejadiannya? Apalagi termasuk undang-undang yang dipakai setengah-setengah, sepotong-sepotong, misalnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 280 hingga 299. Iya, Anda mau jawab saya dalam waktu berapa detik? Jadi, Bung, Ya, saya mengkritik Presiden Jokowi itu sudah sejak 2017. Jadi sudah panjang daftarnya sampai hari ini, dan akhirnya kan mereka yang kemudian kemarin membela juga harus akhirnya tahu kan bahwa memang Presiden Jokowi bermasalah. Padahal kita konteksnya pemilu aja, pemilu aja, Bung. Oh, pemilu saja. Iya, pemilu ini dong. Kalau pemilu saja, ya sudah jelas dia cawe-cawe kan. Cawe-cawe itu tidak benar. Kampanye itu ya memang tidak boleh sepotong-sepotong. Presiden Jokowi hanya bisa kampanye dalam dua kapasitas. Kapasitas pertama kalau dia terdaftar sebagai tim kampanye, dan saya kira tidak. Kapasitas kedua kalau dia anggota partai politik. Tapi kalau dia anggota partai politik, kampanyenya tentu kepada partai politiknya, bukan pada calon lain atau partai politik lain. Tapi itu kan mekanisme hukum. Sekarang kita bicara ada yang lebih tinggi dari hukum, yaitu etika. Sekarang kita butuhkan sebuah kenetralan dari penyelenggara negara, karena pemilu kita ini kan pemilu yang banyak kurang dan curangnya, sehingga guidance kepala negara itu dibutuhkan. Ketika dia berpihak kepada salah satu calon, maka itu yang menjadi persoalan akut di Republik ini, dan sudah terjadi. Bagi-bagi bansos, kemudian anggaran bansos ditingkatkan, bilang PSI menang, padahal dia anggota dari PDIP kan begitu. Anda menemukan nggak bahwa Pak Jokowi kemudian bagi-bagi bansos dan mengatakan pilihnya yang nomor segini ya, pilihnya nomor segini. Anda temukankah begitu? Tidak, itu kan hal yang berbeda. Bodoh sekali kalau dia ngomong begitu. Ya, artinya kan bagaimana? Dia kan pernah mengatakan PSI menang kan dalam sebuah acara besar. Kemudian sekarang dia bagi-bagi bansos, datang ke Jawa Tengah misalnya, mengintili calon presiden, kan begitu. Jadi sebenarnya Mas David tidak sederhana itu, Mas David. Iya, jadi ya, sudah telanjang sekali. Jawab. Ya. Jadi satu ya yang bisa saya sampaikan, Pak Jokowi itu bukan sebagai seorang dengan identitas tunggal. Dia itu presiden, bapaknya Gibran, gitu, sebagai calon wakil presiden. Ya, itu tidak pernah diperhatikan. Jadi seakan-akan kalau saya itu aturan yang paling tinggi itu adalah sebenarnya etika. Dan sekali lagi, saya malah bingung kalau seperti heran. Kenapa? Ini tadi ketika ini mau dibuka, Gibran dituntut oleh yang mengajukan judul Almas tidak mengucapkan terima kasih. Itu artinya dari situ tidak kelihatan tidak punya etika, gitu. Apalagi yang lain-lainnya hanya berpegang kepada isu-isu hitam di atas putih
yang itu kemudian dipermainkan. Dan itulah yang saya tolak, karena itu adalah pembodohan. Baik, Prof. Kuncoro, kita tahan dulu sebentar. Kita akan dengarkan dulu apa tanggapan Presiden ya menanggapi petisi yang dibuat oleh Prof. Kuncoro juga dan puluhan guru besar serta Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada serta juga ada UII Yogyakarta soal banyaknya penyimpangan dalam pemilu di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan beliau hanya menyebut itu merupakan hak demokrasi di Indonesia. Ya, hanya hak demokrasi ya. Jadi memang itu saja jawaban dari Presiden Joko Widodo. Saya kembali lagi ke Prof. Kuncoro. Gimana tanggapan Anda tuh mengenai jawaban Pak Jokowi? Tadi etika itu masalah rasa, gitu. Kalau logika bisa diplunter-plunter, apalagi namanya politik. Ini yang menjadi persoalan. Makanya sekarang tadi saya bertanya, Pak Jokowi itu banyak Gibran. Saya membaca sebuah buku di Amerika itu mengembangkan namanya terror factory. Itu sejak tahun 2013 gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, terror factory itu rekayasa. Sekarang kita lihat kenapa pada saat ini masyarakat mengeluh harga semua itu makanan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok itu naik. Kenapa? Tiba-tiba ketika seperti itu ada sumbangan yang demikian banyak, dan itu mendekati masa coblosan. Apakah tidak berarti bahwa itu dewa penolong? Jadi maksud Anda ini grand design ya? Ada grand design begitu ya? Itulah yang tadi saya katakan. Baik. Semuanya tidak akan mungkin hanya tiba-tiba ada skenario-nya. Dan Baik. banyak yang terjadi di situ. Baik, saya ke Bung Refli. Ini Bung, kalau tadi menurut Prof. Kuncoro ada grand design, tapi kenapa nggak ada yang menyadari sebelum-sebelumnya ya? Kenapa bisa begitu? Bung Refli mungkin bisa jelaskan. Tidak ada yang tidak menyadari. Semua kita menyadari bahwa pemilu itu bakal curang kalau presiden cawe-cawe. Makanya saya katakan tadi ya, ada hukum, ada sense of justice, rasa keadilan, dan ada etika paling tinggi. Jadi kalaupun misalnya hukumnya itu kemudian pro dan kontra, maka kita harus rasa keadilan kita di mana. Lalu kalau nggak mau lewat lagi, mau tinggi lagi ya etika. Sekarang ini yang kita butuhkan adalah soal trust, kepercayaan. Presiden sudah tidak dipercaya, pemilu sudah tidak akan dipercaya sebagai jujur dan adil. Dan ini indikasinya kan sudah sejak lama ketika Presiden mengatakan dia akan cawe-cawe, begitu. Nah Ya, sekarang, baik. Oke, anggaplah ini setahun yang kebangetan dan tidak ada orang yang kemudian atau tidak ada mekanisme hukum yang adequate, yang cukup untuk bisa menyetop ini. Kecuali tadi tindakan ekstra parlementer nanti yang sedang digagas oleh misalnya petisi 100 dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita pakai mekanisme Bawaslu dan lain sebagainya, tidak akan menemukan keadilan di situ karena mekanisme itu terlalu lambat, terlalu kecil, dan tidak bisa digging, tidak bisa mendalam untuk menyelesaikan akar persoalan. Karena akar persoalannya adalah pemilu ini bisa jujur dan adil kalau Jokowi tidak cawe-cawe. Baik, Anda melihatnya ini dari sejak kapan mulainya? Anda melihatnya ini ada indikasi kecurangan itu ini mulai sejak kapan untuk konteks pemilu ya? Apakah setahun belakangan ataukah kapan ada momentum tertentu misalnya soal ada perpresnya soal bansos akan dibagi oleh lembaga yang berbeda atau bagaimana? Di mana Anda melihatnya awalnya? Dua hal, tindakan ya, dan yang kedua adalah kebijakan. Tindakan itu misalnya mengumpulkan kepala-kepala desa atau aparat desa, dikumpulkan di Senayan, dan itu sendiri kan sudah mengindikasikan bahwa mereka ingin mengerahkan ujung tombak aparat di desa. Dan yang kedua adalah ya terakhir ini kebijakan-kebijakan, misalnya nilai bansos diperbesar, kemudian pemberian bansos untuk 3 bulan ke depan diberikan awal Februari dan lain sebagainya. Dan yang paling kentara itu ya meloloskan Gibran sebagai wakil presiden sehingga semua itu menjadi lebih lancar untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi sebenarnya kan keraguan itu ketika konstelasi politiknya belum jelas. Tetapi begitu Gibran masuk di dalam sistem elektoral ini, maka kecurangan itu semakin masif. Baik, itu di Oktober. Silakan Prof. Kuncoro. Setuju sekali, saya setuju sekali. Jadi memang dulu kita dari orang UGM itu bangga dengan Jokowi, ya. Tetapi sekarang kemudian awalnya yaitu ketika MK itu ada skenario MK
kemudian setelah ke MK, kemudian tadi Mas, dalam psikologi itu orang sekali berbohong, sekali berbuat curang, dia akan curang. Kenapa? Untuk menjaga marwahnya. Karena itu selalu mencari strategi untuk bohong-bohong. Nah, karena itu apa? Dia memiliki power, kekuatan, kekuasaan. Makanya kemudian kebohongan itu dilapis dengan pembenaran-pembenaran itu. Apalagi kemudian pendukung partai politik yang masuk di sana banyak. Ya maaf ya, jadinya kayak premanisme. Siapa yang mau menang ya tekan. Akibatnya apa? Seperti Butet ngomong seperti itu, ditekan. Ada, dan kalau kita melihat, satu contoh ya sekarang yang paling saya takutkan itu kalau terjadi dampak dari penekanan-penekanan itu adalah kalau terjadi riot atau chaos. Sekarang misalnya seniman-seniman kita, budayawan sudah menyampaikan satu tanda. Kemudian dua, Mas Guntur Soekarno Putro yang tidak pernah turun, sekarang sudah mulai turun. Bahkan dulu Mas Guntur itu menyampaikan bahwa pengganti Bu Mega itu adalah Mas Guntur. Tetapi kecewa. Kemudian yang berikutnya, ada pembangkangan yang nyata. Apa? Di Gunung Kidul, di Wonosari ketika Jokowi hadir, malah yang dimunculkan adalah spanduk, dia bukan itu. Itu banyak pembangkangan. Baik, Prof. Baik, semoga kita berharap bahwa apa yang petisi yang disampaikan ini juga boleh didengarkan oleh Pak Jokowi dan dipelajari dengan baik, dan kita berharap juga bahwa pemilu ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Prof. Kuncoro. Terima kasih. Selamat berjuang juga untuk usaha Anda dengan teman-teman, dan juga Bung Refli, terima kasih sudah hadir bersama kami di iNews Prime. Selamat malam, salam sehat selalu.